Puji nama Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam program yang luar biasa Pastor Talk di hari ini. Sebelum kita beraktivitas di dalam melakukan kegiatan kita sepanjang hari, izinkan firman Tuhan akan memandu kita dan memberikan ketenangan untuk setiap keputusan yang akan kita ambil. Nah, judul hari ini berbicara tentang Roh Kudus yang mengajarku. Saya ulangi, Roh Kudus yang mengajarku. Yohanes 7 ayat 15 berkata, "Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar?" Pernahkah saudara bertanya, bagaimana seseorang bisa begitu dalam pengertiannya akan firman Tuhan, padahal orang tersebut tidak pernah menempuh pendidikan teologi formal? Nah, pertanyaan ini pun muncul di zaman Yesus. Karena orang-orang Yahudi heran melihat ajaran Yesus yang begitu luar biasa. Padahal mereka tahu Yesus bukanlah lulusan sekolah rabi. Nah, pertanyaannya adalah, apa rahasianya? Nah, jawabannya adalah satu. Roh Kudus adalah guru yang mengajar kepada Yesus. Nah, hari ini kita akan belajar dari Yesus tentang bagaimana menerima hikmat dari Tuhan, bukan hanya melalui pendidikan manusia, tetapi dari pewahyuan langsung oleh Roh Kudus Sang Guru Ilahi. Yang pertama yang kita pelajari hari ini adalah Yesus belajar, tapi bukan dari manusia. Kalau kita baca tadi di dalam Injil Yohanes 7 ayat 14-15 menunjukkan bahwa Yesus mengejutkan banyak orang dengan pengajarannya. Lalu berikutnya, Yesus tidak pernah masuk sekolah rabi seperti umumnya para ahli Taurat, ahli kitab, ya kan, dan juga para pengajar-pengajar, imam-imam. Mereka punya pendidikan khusus tentunya. Nah, Yesus tidak pernah masuk sekolah rabi itu, tetapi kenapa pengajarannya penuh kuasa? Nah, di sini Yesus memiliki pengetahuan karena Roh Kudus yang mengajarnya. Anda bisa lihat dalam Yesaya 11 ayat 2 menyebutkan roh hikmat dan pengertian ada padanya. Nah, ini menjadi prinsip penting buat kita bahwa walaupun Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, sebagai manusia dia tetap memilih untuk belajar dari Roh Kudus. Dan dia tunduk pada proses pertumbuhan. Di sini yang saya mau katakan, kalau Yesus memberikan petunjuk, teladan, dia selalu belajar. Artinya, Anda dan saya juga jangan pernah berhenti belajar. Itu sebabnya kita diberikan Roh Kudus, karena kita mau Roh Kudus menjadi guru yang mengajar kita. Nah, yang kedua yang kita pelajari hari ini adalah hikmat itu sudah ada di dalam. Hikmat itu sudah ada di dalam, tapi perlu ditarik keluar. Apa maksudnya? Kolose 2 ayat 3 berkata, "Di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan." Artinya di dalam dia, di dalam Yesus sudah penuh dengan hikmat, sudah penuh dengan pengetahuan. Kenapa dia harus belajar lagi? Ternyata saudara harus pahami, hikmat yang ada di dalam Yesus itu tersembunyi di dalam manusia rohnya. Karena Yesus ada di dalam bungkusan daging, dagingnya tidak membuat, dagingnya bukan dosa, tetapi daging itu membungkus rohnya sehingga roh itu harus dinyatakan keluar. Dan harus dinyatakan di dalam physically, di dalam tindakannya sehari-hari, di dalam konsep berpikirnya, di dalam cara dia berbicaranya. Itu sebabnya itu sudah ada di dalam dan itu perlu untuk ditarik keluar. Nah, ini menjadi penting buat setiap kita. Sama seperti kita, hikmat Kristus itu sudah ada di dalam roh kita pada saat kita lahir baru. Ingat baik nih, itu sudah ada. Hanya kita gak menyadari apa yang sudah ada di dalam kita dan kita tidak mengeksplor untuk menarik itu keluar. Makanya seringkali kita tidak bergerak dengan hikmat. Bukan karena kita gak punya hikmat. Seringkali kita tidak bergerak dengan pengetahuan yang luar biasa. Bukan karena kita gak punya pengetahuan. Hanya kita belum menariknya saja untuk keluar dari roh yang ada di dalam kita. Nah, berarti aplikasinya adalah Anda dan saya tidak kekurangan hikmat. Iya dong, gak kekurangan hikmat kita. Kita hanya perlu menariknya keluar. Itu saja yang perlu dilakukan. Jadi kalau banyak orang suka berkata, kenapa saya gagal ini, kenapa saya tidak punya hikmat, kenapa saya tidak berpengetahuan dan lain sebagainya. Sederhana, karena Anda belum menariknya keluar. Pelajaran yang ketiga, Roh Kudus itu guru utama orang percaya.
1 Yohanes 2 ayat 20, ada beberapa ayat yang saya bagikan buat saudara. Dikatakan kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus dan kamu semua mengetahuinya. 1 Korintus 2 ayat 16 dikatakan kita memiliki pikiran Kristus. Nah, lihat baik ayat-ayat ini. Kolose 3 ayat 10, roh kita diperbaharui dalam pengetahuan. Anda bisa lihat ayat-ayat ini merupakan Roh Kudus itu guru utama orang percaya. Tetapi mengapa banyak orang Kristen tidak hidup di dalam hikmat? Karena pikiran mereka belum diperbarui, ini masalahnya. Hikmat dalam roh yang ada di dalam diri orang percaya itu tidak otomatis langsung masuk ke dalam pikiran kita. Saya jadi ngerti sekarang saudara. Begitu saya mendalami firman Tuhan, begitu saya belajar firman Tuhan ini, ternyata kita memiliki pikiran yang mendalam. Ternyata kita memiliki hikmat yang luar biasa di dalam diri kita. Hanya saja kita belum memperbaharui pikiran kita. Itu sebabnya Roma 12 ayat 2 di dalamnya ada perkataan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata berubahlah itu adalah kata di mana yang aktif berperan itu bukanlah kita yang bisa merubahnya, tetapi Roh Kuduslah yang bekerja di dalam kita, dan itu bukan satu kali, tapi terus menerus dia melakukan perubahan di dalam diri kita. Nah, kita perlu untuk bekerja sama dengan Roh Kudus itu sehingga Roh Kudus akan bisa menyingkapkan dan memunculkan apa yang ada di dalam manusia roh kita untuk muncul ke dalam dagingnya kita, yaitu di dalam pikiran daging kita, pikiran dalam perkataan-perkataan kita, sehingga manusia jasmani kita jadi manusia yang luar biasa ketika kita mengeksplor apa yang Tuhan sudah install di dalam diri kita. Nah, pelajaran yang keempat, ini dia 3 cara menarik hikmat Roh Kudus tersebut. Bagaimana sekarang caranya agar apa yang ada di dalam roh manusia kita, roh manusia kita itu bisa muncul ke permukaan? Ini dia. Yang pertama adalah iman. Oke, katakan lagi iman. Artinya bagaimana? Yaitu percaya bahwa Roh Kudus mau dan mampu mengajar kita. Jadi jangan pernah putus asa. Jangan pernah berkata, kayaknya Tuhan pilih kasih hanya orang tertentu. Tidak, semua orang menerima bagian yang sama. Jadi saudara harus tetap beriman, mempercayai bahwa Roh Kudus mau dan mampu mengajar kita. Yang kedua caranya adalah firman Tuhan. Artinya firman Tuhan itu memberi ruang bagi pewahyuan. Bukan sekedar bacaan intelektual, tapi perenungan akan firman Tuhan itu membuat Anda dan saya dapat melihat apa yang sudah Tuhan taruh di dalam manusia roh kita, dan kita bisa melangkah mempercayainya bahwa untuk itu setiap yang sudah ditaruh dalam manusia rohani kita itu akan bisa dimunculkan ke permukaan. Nah, langkah yang ketiga adalah doa dan persekutuan. Ingat, yang pertama iman, yang kedua firman Tuhan, dan yang ketiga adalah doa dan persekutuan. Ini berbicara dengan Roh Kudus. Artinya setiap hari kita bisa bangun hubungan dengan Dia. Berbicara dengan Roh Kudus, Sang Guru Ilahi setiap hari. Kita bisa berbincang, kita bisa berdialog, dan Dia senang menunggu Anda untuk berbincang dengan Dia. Nah, saya percaya kalau 3 area ini saudara praktekkan, maka saudara akan bisa menarik hikmat, pengetahuan yang ada di dalam manusia roh Anda untuk bisa muncul ke permukaan, ke kehidupan jasmani Anda, sehingga hidup Anda akan menjadi dampak, menjadi berpengaruh, dan membuat orang lain bisa mengalami perubahan yang luar biasa. So, saya closing. Belajarlah dari Sang Guru Ilahi. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus adalah teladan sempurna. Yesus tidak mengandalkan kekuatan manusia, tetapi Yesus membuka hati kepada Roh Kudus. So, maka jangan andalkan kekuatan sendiri. Jangan andalkan pengertian sendiri atau tradisi manusia. Mari kita kembali kepada Sang Guru Ilahi kita. Sebabnya aplikasi praktis yang kita bisa lakukan, ayo coba deh. Mulai hari ini, bangun waktu saat teduh setiap hari untuk mendengar pengajaran daripada Roh Kudus. Bangun waktu saat teduh. Yang kedua, jangan hanya membaca firman, tapi minta pewahyuan. Saya percaya Roh Kudus akan memberikan penuntunannya buat kita. Lalu berdoalah, Roh Kudus ajar aku hari ini. Roh Kudus ajar aku hari ini. Selalu berkata demikian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku bersyukur karena Engkau telah menunjukkan jalan untuk hidup dalam hikmat surgawi. Maka seperti Engkau, Yesus, diajar oleh Roh Kudus, maka ajar juga aku hari lepas hari. Aku serahkan pikiranku untuk diperbaharui.
dan hatiku untuk dibentuk. Jadikan aku murid-Mu yang taat, yang setia duduk di kaki-Mu dan mendengar suara Roh-Mu. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, maju terus di dalam Tuhan. God bless you.